Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang pertama ada Alia Nabila Putra absen 2, Andini Yuliani absen 6, Arya Cahaya Firmansyah absen 7, Kristen Hamenangan absen 9, Zaki Mauli Gifari absen 11, dan saya sendiri Naila Amelia absen 19. Silsilah tokoh raja Kerajaan Demak. Nah, kerajaan resmi ini berdiri pada tahun 1481 Masehi, di mana kerajaan dipimpin oleh raja-raja yang didukung oleh pemuka agama yang dikenal dengan Wali Songo. Nah, ada beberapa raja yang sudah memimpin kerajaan Demak dari awal berdiri proses menuju kejayaan dan sampai kejayaan tersebut mengalami keruntuhan. Yang pertama ada Raden Patah. Raden Patah sendiri ini merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya. Nah, dari pernikahannya dengan seorang putri keraton Campa di dalam kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama yang menjabat selama 18 tahun. Nah, mulai dari tahun 1500 sampai 1518 dan juga dia berkuasa di kerajaan Demak. Banyak hal yang sudah ia bangun mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung Demak. Nah, dan dia juga sampai sekarang masih berdiri di kokoh pusat kota Demak. Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta masa kekuasaan yang ayahnya sudah berlahir pada 1518. Nah, Pati Unus ini berkuasa cuma selama 3 tahun doang nih. Lalu Pati Unus ini diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor karena perlawanannya kepada Portugis dalam usaha merebut Malaka. Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Yang ketiga ada Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini menjadi salah satu raja dalam silsilah kerajaan Demak yang dikenal dengan pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari penjajahan Portugis. Nah, di masa kekuasaan Sultan Trenggana ini, kerajaan besar yang ada di seperti halnya Kerajaan Madura, Belambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Nah, kemudian pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah wafatnya ketika peperangan terjadi di Pasuruan tahun 1546. Yang keempat ada Sunan Prawoto. Jadi setelah Raja Pati Unus ini turun tahta, mulai tuh timbul pergolakan di dalam Kerajaan Demak. Tapi tidak ada lagi keturunan yang berasal langsung dari permaisuri yang menjadi pemimpin sebelumnya. Nah, jadi Sultan Trenggana ini menjadi raja setelah lengser Pati Unus, dan juga setelah Sultan Trenggana meninggalkan kerajaan Demak, ia lalu digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja. Sebab ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. Arya Penangsang. Nah, ini dalam sejarahnya dia tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan kerajaan di Demak. Sebab itu Arya Penangsangan ini pernah menjadi raja dari kerajaan Demak selanjutnya dan memindahkan pemerintahan yang ada di dalam ke Jipang. Dan setelah itu berbagai konflik mulai muncul, terlebih adanya pemerintahan Demak ke Pajang pada tahun 1546 karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada saat itu pula kerajaan Demak berakhir atau runtuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Zaki. Nama saya Zaki Mauli Gifari absen 11 dari kelas 10 MIPA 2 akan melanjutkan tentang sejarah kerajaan Demak. Saya akan melanjutkan peninggalan sejarah kerajaan Demak. Yang pertama adalah pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Yang kedua adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebabnya sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Ketiga adalah makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520 lalu dimakamkan di desa Kadir Langu berdekatan dengan kota Demak. Kemudian ada latar belakang berdiri Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beginilah sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Demak sendiri merupakan kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah.
putra Prabu Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak disebabkan karena runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Kerajaan Majapahit runtuh dan kemudian di tahun 1500 berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah membangun Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono memerintah 1521 sampai 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Terakhir adalah aspek sosial dan budaya di Kerajaan Demak. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan Kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Bangunan Masjid Agung Demak kaya dengan ukir-ukir yang bercirikan Islam. Keistimewaan Masjid Agung Demak adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan atau tatal. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.